Pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Roy Suryo datang untuk bertemu Mendikdasmen Abdul Muti untuk menanyakan keabsahan surat penyertaan ijazah Gibran. Roy Suryo juga turut membawa bukti riwayat pendidikan Wapres Gibran yang dianggap janggal. Sayangnya Mendikdasmen Abdul Muti belum bisa menemui Roy Suryo dalam kesempatan hari ini. Pendidikan saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Rakabuming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School, terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS, ke Australia. Ini terbalik. Lah kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah di WA langsung oleh Prof. Abdul Mukti. Dan kemudian beliau mengatakan mohon maaf tidak bisa mendampingi tapi makanya kita menunggu arahnya. Siapa yang seharusnya kemudian menerima kami. Karena ini jelas betul ya. Kepulan asap dan kobaran api muncul dari sebuah gudang karpet di kawasan Sunterkarya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pukul 7 pagi tadi dan akibat banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bagian gudang. Petugas damkar segera datang ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah perembetan lebih luas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun gumpalan asap hitam tebal terlihat sampai jarak yang cukup jauh. Sementara kebakaran hebat juga melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri melihat api cepat membesar. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Api bisa dijinakkan usai pemadam selama 2 jam dan petugas menurunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butu Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan. Sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan 33 warga yang didominasi emak-emak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor menodongkan pistol ke warga usai aksinya terpergok di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Takut warga berdatangan, pelaku segera melarikan diri. 2 pelaku ini terekam CCTV saat menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksinya di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang. Pencurian gagal karena alarm berbunyi hingga warga keluar rumah. Pelaku yang ketakutan aksinya terbongkar lalu menodongkan pistol ke arah warga lalu melarikan diri. Sejumlah warga mengaku sempat melihat pelaku bolak-balik di lokasi untuk memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli di jam-jam rawan agar kejadian serupa tak terulang. Seorang pelaku begal dibekuk polisi saat melakukan aksinya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi pelaku terpergok 3 anggota polisi yang curiga melihat pelaku membawa senjata tajam dan mengacungkan pada pemotor lain.
CCTV merekam seorang pemotor yang mengacungkan senjata tajam pada pemotor lain di Jalan Sunter Muara 2, kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, pelaku sempat memepet korbannya dan memaksa untuk berhenti. Namun aksi pembegalan ini gagal saat 3 anggota Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara tengah berpatroli dan melihat gelagat tidak baik. Petugas segera mendekati lokasi dan mengamankan pelaku. Namun satu pelaku segera kabur meninggalkan rekannya yang sudah tertangkap. Hasil pemeriksaan sementara pelaku merupakan kasus serupa di kawasan Jakarta Pusat. Pelaku segera digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria berusia 35 tahun di desa Lagi-Agi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas di dalam mobil dengan luka mencurigakan di bagian kepala. Hasil visum terdapat luka di kepala korban, diduga korban ditembak. Minggu malam, warga desa Lagi-Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Hussein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya, untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan.